malam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membolehkan para sahabat hijrah ke Madinah pada saat itu, dan hampir setiap kali sahabat hijrah selalu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya." Tapi setiap kali izin pasti Nabi SAW mengatakan, "Sabarlah wahai Abu Bakar, mungkin Allah akan siapkan teman untukmu." Maka Abu Bakar pun berkata dalam jiwanya, dalam dirinya, mungkin saya telah diminta oleh Nabi SAW untuk menemani beliau, dan beliau masih di Mekah. Maka hijrahlah sahabat satu demi satu ke Madinah, sampai tibanya malam hijrah Nabi SAW, waktu orang-orang Quraisy niat untuk memerangi atau membunuh Nabi SAW. Setelah mereka kumpul di Darun Nadwa, dan mereka sepakat pada saat itu ingin membunuh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Maka mereka berkumpul, lalu datanglah iblis, syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, pada saat ide-ide dikumpul dan Abu Jahal mengatakan, lebih baik kita berikan atau keluarkan dari setiap suku yang ada di Mekah yang tidak beriman pada Muhammad anak muda yang paling kuat, kemudian dibayar, lalu kemudian membunuh Muhammad secara bersamaan agar sukunya Muhammad tidak bisa melawan. Maka syaitan pun berkata, inilah pendapat. Pada saat itu mendukung pendapat Abu Jahal. Lalu kemudian terjadilah upaya mereka untuk membunuh Nabi SAW malam itu, sebagaimana sudah kita tahu kisahnya. Lalu Nabi SAW pada saat itu menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau di ranjangnya, dan beliau di awal malam itu keluar, kemudian sambil membaca surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan dan di belakang mereka pembatas sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membuat seluruh musuh-musuh Allah itu tertidur. Lalu Abu Bakar ke rumah, lalu Nabi SAW ke rumah Abu Bakar, dan Aisyah menceritakan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi SAW datang di waktu di rumah kami yang tidak biasa beliau datang, maksudnya di awal malam tadi. Kemudian berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, keluarkanlah semua orang yang ada di sini." Waktu itu kebetulan kata Aisyah, aku sedang berada di situ bersama dengan Asma, dua-dua ya saudara perempuan nih, tapi lain ibu, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah, mereka anak-anak saya, tidak ada masalah. Lalu kata Nabi SAW, "Hai Abu Bakar, terimalah berita gembira, aku telah diizinkan oleh Tuhanku untuk berhijrah." Maka Abu Bakar pun spontan langsung berkata, "Ya Rasulullah, apakah boleh saya menemani Anda?" Maka kata Nabi SAW, "Iya, Allah telah memilihmu untuk menemaniku." Dan kata para ulama, ini adalah pengkhususan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu Allah bisa menyiapkan banyak orang yang mendampingi Nabi SAW. Waktu itu Umar bin Khattab sudah masuk Islam, Hamzah sudah masuk Islam, sahabat-sahabat yang dikenal sangat kuat secara fisik. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Bakar, dan hanya satu orang. Ya, ada hanya satu orang, dan salah satu rahasianya kata para ulama adalah pada saat orang safar memang harus memilih orang yang paling jujur, paling terpercaya, dan memang paling siap ya untuk berteman bersama-sama. Sebagaimana salah seorang dari tabi'in pernah berkata kepada Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau, ya, "Saya suka orang ini," ditunjuk seseorang gitu. Kata Umar, "Apa kau sudah pernah safar bersama dia?" Kata orang tersebut, "Belum." Kata Umar, "Kalau begitu kau belum mengenalnya. Kalau begitu kau belum mengenalnya." Ternyata tolok ukur sifat asli seseorang itu kelihatan pada saat safar. Ya, safar itu nanti dibutuhkan pengorbanan harta, pengorbanan waktu, mengalah dari teman, mungkin ada hal-hal yang berbahaya, maka dia berkorban untuk teman-temannya. Itu semua ada hal-hal yang berhubungan dengan safar, dan tidak gampang. Biasanya ada orang pada saat hadir, lawan daripada safar ya, itu mereka baik-baik saja, tapi pada saat safar kelihatan sering emosional, tidak mau membayar makanan, kadang-kadang ada yang nginap di penginapan, tidak mau bayar penginapan, maunya terus nebeng sama temannya, dan segala hal, tidak mau tahu kalau ada bahaya, dia melakukan masalah-masalah sehingga temannya pun terjerat, dan banyak hal-hal yang terjadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memilih di antara semua sahabat, walaupun ada yang kuat secara fisik, Abu Bakar sebagai pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kira-kira apa yang Abu Bakar lakukan sehingga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilihkan oleh Allah sebagai pendampingnya adalah dia atau Abu Bakar itu sendiri.
Dikatakan oleh Aisyah, maka aku melihat ayahku Abu Bakar menangis, ya karena senangnya pada saat itu, karena gembiranya dia yang disuruh dinemani Nabi SAW, yang belum pernah, kata Aisyah, aku melihat seseorang menangis karena senang seperti itu. Lalu Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah siapkan di belakang rumah ini 2 ekor unta dengan persiapannya, maka silakanlah tunggangin salah satunya dan saya akan jalan bersama anda. Lalu Abu Bakar mengatur strategi yang sangat luar biasa. Dia menyuruh Asma, ya, pada saat itu, dan Abdullah anaknya untuk jalan, ya, dan Abdurrahman pada saat itu, ya, untuk jalan dan mencari informasi tentang orang-orang Quraisy. Lalu Nabi SAW menyuruh agar hijrah, ya, yang tadinya ke Madinah itu tadinya ke arah utara Jazirah Arab, sekarang ke arah selatan, jadi lawannya. Ya, jadi Madinah itu berada di utara Jazirah Arab, tapi Nabi SAW tidak ke arah sana karena tahu kalau Quraisy akan mengejar. Maka beliau ke Gar Sur, Gua Sur yang berada menuju ke arah selatan atau ke arah Yaman, ya, ke arah kita di Indonesia sebenarnya, ke bawah. Lalu mereka pun tinggal di Gar Sur. Lalu Abu Bakar pun menyuruh Amir bin Fuhairah, salah satu budak yang dibebaskan oleh beliau, yang masuk Islam juga, menggembalakan domba, menyuruh mengikuti unta Nabi SAW dengan Abu Bakar agar bekas-bekas kaki untanya diinjak oleh gembalaan Abu Bakar dan tidak kelihatan oleh Quraisy. Ringkas cerita yang kita ingin sampaikan adalah peran Abu Bakar. Pada saat Nabi SAW tiba di Gua Thur, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dijelaskan, maka Nabi SAW dilarang oleh Abu Bakar untuk masuk. Mohon maaf, ini disebutkan dalam athar yang sahih, tidak disebutkan dalam sahih Bukhari, tapi disebutkan dalam buku-buku athar yang sahih, ya. Semua buku-buku hadis menyebutkannya sebagai athar. Athar ini dinukil dari para sahabat, gitu kan. Kalau hadis seperti dari Nabi SAW, maka disebutkan dalam athar yang sahih bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil oleh Abu Al-Qasim Al-Baghawi dalam kitab beliau melalui Ibnu Abi Mulaika, bahwasanya Nabi SAW pada saat berangkat ke Gua Hira bersama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar, ya, sering kali berjalan di depan Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah pindah ke belakang Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kanan Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kiri Nabi SAW. Terus begitu. Lalu Nabi SAW dengan tenang tetap membaca Al-Quran di atas untahnya. Kemudian Nabi SAW melihat gerak-gerik Abu Bakar yang sangat banyak, maka berkatalah Nabi SAW, ada apa wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saya sedang berada di depan anda, tiba-tiba saya khawatir kalau ada musuh menyerang anda dari belakang, maka saya ke belakang anda. Kemudian kalau saya sedang di belakang anda, saya khawatir nanti musuh ada di belakang, di sebelah kanan anda, maka saya ke sebelah kanan anda. Pada saat saya sebelah kanan, saya khawatir musuh datang sebelah kiri anda, maka saya sebelah kiri anda. Maka kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi pelajaran besar bagaimana Abu Bakar memang luar biasa, bukan hanya sekedar mendampingi atau bersafar bersama Nabi SAW, tapi siap berkorban dan tidak ingin sedikit pun menimpa Nabi SAW pada saat itu. Dan riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar tiba di Gar Thur, sebuah lubang, gitu kan. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, jangan masuk dulu, jangan masuk dulu. Lalu Nabi SAW, lalu Abu Bakar masuk duluan. Kemudian Abu Bakar menutupi lubang-lubang yang ada di situ dengan bebatuan dan juga dengan kain-kain yang dia bawa, gitu kan. Tinggal tersisa 2 buah lubang yang tidak bisa lagi ditutup sama dia. Biasanya lubang-lubang di gua ini ada ular atau kalajengking, gitu kan. Maka Abu Bakar pun dalam asar ini dikatakan meletakkan kedua telapak kakinya di lubang tersebut. Lalu Nabi SAW dipersilakan masuk Abu Bakar, lalu Nabi SAW pun tidur di paha Abu Bakar, tidur di paha Abu Bakar. Pada saat sementara Nabi SAW tidur di paha Abu Bakar, maka kaki Abu Bakar disengat oleh binatang tadi, tapi tidak disebutkan kalajengking atau ular. Dan Abu Bakar kesakitan, tapi beliau tidak menggerakkan sedikit pun pahanya karena tidak mau Nabi SAW terbangun dari tidurnya alaihi salatu wassalam. Lalu Abu Bakar pun karena tidak tahan lagi menangis dan tetesan air matanya jatuh ke wajah Nabi SAW, maka Nabi pun terbangun. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada apa wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kakiku disengat oleh binatang buas. Maka kata Nabi SAW, angkatlah. Lalu beliau meludahinya dan akhirnya sembuhlah kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini sebuah kejadian yang luar biasa dari pada saat safar Nabi SAW bersama Abu Bakar. Ada juga kisah tentang bagaimana Umar membayar Abu Bakar. Saya ringkaskan kisahnya adalah waktu Nabi SAW meninggal, orang-orang Ansar berkumpul di Bani Thaqifah.
Bani Thaqifah ini sampai waktu saya masih mahasiswa kemarin, tahun 90 sampai 9 terakhir sampai tahun 98, 97 saya masih lihat masih ada sebenarnya. Ada sebuah kebun kurma gitu di dekat perpustakaan Raja Abdul Aziz. Dulu tuh tempat Bani Thaqifah, tempat orang-orang Ansar berkumpul, tapi sekarang sudah masuk perluasan masjid. Intinya adalah di situ dulu ada Bani Thaqifah, orang-orang Ansar berkumpul. Mereka saling bermusyawarah ingin memilih pimpinan mereka, ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu memilih sebagai khalifah mengganti Nabi SAW. Lalu waktu Abu Bakar dan Umar dengar, Abu Bakar langsung mengajak Umar, ayo kita ke sana. Ya, datanglah mereka berdua ke Bani Thaqifah. Lalu Abu Bakar bersuara mengatakan setelah berbicara, amma ba'd, seterusnya lalu mengatakan, wahai orang-orang Ansar, kami mendengar kalian sudah bersatu untuk mendirikan atau menjadi pengganti Nabi SAW. Ketahuilah, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, was-as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah telah menyebutkan orang-orang yang terdahulu dari muhajirin dan ansar. Allah mendahulukan kami muhajirin daripada kalian ansar. Berarti yang mestinya kita lakukan adalah pemimpin dari muhajirin dan wakil dari ansar. Wakilnya dari ansar. Saya memilih agar Umar ini yang kalian pilih, karena Umar ini orang yang paling patuh dengan Allah menurut saya. Maka melihat kejadian tersebut, Umar langsung berdiri memegang tangan Abu Bakar mengatakan, wahai orang-orang Ansar, siapa kira-kira yang mau, yang berani, gitu kan, yang berani mendahului Abu Bakar untuk jadi khalifah. Sementara waktu Nabi SAW mau meninggal, Nabi SAW menyuruh dia menjadi imam, dan dia adalah temannya Nabi di gua pada saat hijrah, ya, di Gar Thur, gitu kan. Waktu itu. Jadi siapa yang bisa mengganti? Siapa yang bisa kira-kira di antara kalian menganggap lebih afdal daripada Abu Bakar? Semua sahabat diam. Lalu Umar mengatakan, saya membaiat Abu Bakar. Ulurkan tangan Abu Bakar, lalu diulurkan. Lalu kemudian orang-orang Ansar semua membaiat Abu Bakar. Dan pada saat itu ulama menanggapi mengatakan, selama Abu Bakar jadi khalifah, maka Umar bin Khattab menjadi atau panen pahalanya karena dia menjadi penyebabnya. Umar bin Khattab di zaman khilafahnya Abu Bakar diangkat menjadi hakim. Dan ulama sepakat mengatakan dialah hakim pertama dalam Islam. Jadi orang-orang seperti ini yang tegas perlu diangkat menjadi hakim, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Utsman bin Affan juga memiliki kisah yang menarik. Ini termasuk dalam manakhibnya beliau adalah menggali sumur rumat. Ya. Disebutkan oleh penulis saat itu kaum muslimin kebetulan satu hari pernah mengalami krisis air bersih, dan pada saat itu juga mereka tidak punya sumur. Ada sumur-sumur tapi banyak yang kering karena lagi kemarau. Maka Nabi SAW sempat bersabda kepada para sahabat, man hafara rumata falahul jannah. Siapa yang menggali sumur rumat, membeli sumur rumat, maka dia mendapatkan surga. Ya. Dikatakan oleh beliau yang masyhur dalam riwayat-riwayat ialah Utsman bin Affan membelinya bukan menggalinya. Ibnu Battal menyatakan keliru ketika menyatakan bahwa Utsman bin Affan menggalinya. Dia berkata, yang ma'ruf adalah dia membelinya, dan hal ini juga dinukil oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari atau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian Al-Hafidh menambahkan ada kemungkinan mata airnya sudah mengalir lalu Utsman bin Affan memperluas dan menutupnya sehingga penggalian sumur dinisbatkan kepada beliau sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Utsman bin Affan pun pada saat itu mengetahui bahwasanya sumur rumat ini dimiliki oleh seorang Yahudi, dan Yahudi ini kalau kaum muslimin yang mau beli, maka kalau mau ambil dijual mahal, sementara kalau orang-orang Yahudi yang ambil maka diberikan cuma-cuma. Ya. Maka Utsman bin Affan datang dan menantang Yahudi tersebut sambil berkata, wahai Yahudi, kalau saya mau beli sumur ini, berapa kau mau beli? Berapa kau mau jual? Ini perlu kita garis bawahi ikhwan akhwat sekalian. Utsman bin Affan di sini ingin memperlihatkan kepada orang Yahudi ini kekuatan kaum muslimin, sekaligus memang ingin memenuhi kebutuhan muslimin. Maka dia berkata kepada Yahudi tersebut, berapa kau ingin jual sumur ini? Yahudi tersebut dengan sombongnya menyebutkan harga yang sampai sekarang tidak ada orang beli sumur semahal itu. Dia mengatakan, saya mau jual ini dengan 20.000 dinar emas, 5 miliar rupiah. Kalau kita sekarang jumlahnya, enggak ada ikhwah sekalian, ada orang sekarang beli sumur 5 miliar. Ada proyek yayasan saya, sumur yang paling leks sudah dengan pakai pompa air segala, itu 12,5 juta. Kalau yang biasa 4,5 juta itu sudah bisa bangun, sudah bisa buat sumur, dan sudah banyak di Jawa Tengah, di Sulawesi Tengah yang kami jalankan dengan yayasan. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Itu sudah bisa hidupi satu kampung. Orang Yahudi di zaman itu jual sumur 20.000 dinar emas. Nggak masuk di akal. Memang dia sengaja nggak mau jual gitu. Dia kaget waktu itu Utsman bin Affan mengatakan, saya beli 5 miliar itu saya beli.
Utsman bin Affan pulang bawa 20.000 dinar emas dikasih ke Yahudi. Saking senangnya Yahudi ini, dalam kisah ini dikatakan, maka dia langsung mengatakan, Utsman ambil aja sumur ini dan kebun kurmanya sekalian. Jadi ada kebun kurma di belakangnya, karena harganya nggak masuk di akal waktu itu kan, kasih semua sama kebun kurmanya. Pada saat itu ikhwan akhwat sekalian, kita perlu tahu bahwasanya orang-orang hidup dari sumur. Ya, zaman itu sampai sekarang beberapa wilayah kaum muslimin atau manusia mungkin ya umumnya, kalau masih belum masuk air saluran bersih dari pemerintah, kalau kita PDAM sekarang, maka tentu masih menggunakan sumur, intinya gitu. Utsman bin Affan waktu itu sangat haus dan butuh, kata para ulama, tapi beliau tidak meneguk satu tegukan air pun yang beliau butuhkan sebenarnya, kecuali sudah mengiklankan bahwasanya sumur tersebut dan semua kebun kurmanya wakaf untuk muslimin, enggak disentuh sedikit pun, wakaf, langsung wakaf, gitu kan? Padahal beliau butuh, enggak diwakafin. Maka berjalanlah pada saat itu, dan Nabi SAW sudah mengatakan, siapa yang membeli sumur itu, namanya sumur rumah, maka dia pasti masuk surga. Artinya ada jaminan buat Utsman gara-gara beli sumur tersebut. Dan ini juga sebuah pelajaran besar ikhwah akhwat sekalian. Jangan tunda melakukan sebuah perbuatan kebaikan pada saat ada kesempatan. Kadang-kadang kita subhanallah dorong-dorongan. Dan ini tradisi kita terutama di Indonesia, mohon maaf saya bahasakan, kadang-kadang gitu. Ya, ada orang saf awal kosong, silakan Pak, gitu kan. Antum yang masuk duluan, gitu kan. Kok orang lain yang didorong di saf awal? Antum lebih butuh. Kalau masih ada kosong, baru ajak orang lain. Ini enggak orang lain didorong untuk buat amal. Itu berinfak orang miskin. Bantu Pak, kesian Pak. Dia sendiri enggak keluarin. Gitu kan. Loh, antum duluan yang melakukan itu, gitu kan? Karena kalau kita melakukan lebih dulu dan menjadi contoh bagi orang lain, itu akan luar biasa, gitu kan? Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, dan ini yang diambilkan oleh Utsman bin Affan. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat lain tidak ada yang bisa beli sumur itu? Kata ulama, banyak yang bisa. Tetapi waktu Nabi SAW ucapin, yang pertama bergerak Utsman, langsung dia yang ambil alih. Dia nggak nunggu gitu. Ini yang penting ya. Akhirnya memang dialah yang merebut pahalanya, gitu kan? Ingat pada saat hadis Bukhari yang menjelaskan, kata Nabi SAW, ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Lalu pada saat setelah jelaskan, ada seorang sahabat berdiri mengatakan, Ukasha ya Rasulullah, doain saya termasuk 70.000 itu. Nabi mengatakan, kau dapat. Ada yang berdiri lagi, saya juga Rasulullah. Sudah nggak bisa, Ukasha sudah dahului kamu. Memang begitu kata Nabi SAW. Sebagian ulama bilang memang Ukasha orang yang layak masuk, tapi bisa saja makna lainnya adalah siapa yang lebih jeli menangkap peluang itu, kesempatan, jangan ditunda, gitu kan? Jangan ditunda. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pernah Nabi SAW melihat ada satu kaum yang masuk ke Madinah. Ini keluar sedikit dari kisah Utsman bin Affan, kisah secara umum. Maka datanglah beberapa orang-orang dari Badui, dari padang pasir yang miskin sekali. Kata Nabi SAW, dalam riwayat ini dikatakan, saking miskinnya sampai wajah mereka itu kelihatan seperti gosong, rambut mereka penuh dengan debu, kemudian baju mereka itu saking miskinnya mereka nggak punya kecuali satu kain itu diikat di leher dan diikat di belakangnya, jadi kalau ada angin tersingkap auratnya, susah sekali hidupnya. Nabi SAW waktu lihat mereka sudah mau datang ke masjid Nabi nih, mau minta sumbangan, mau minta bantuan, lalu Nabi SAW naik di atas mimbar lalu mengumpulkan muslimin lalu berkata, wahai muslimin, berinfaklah sebelum datang hari di mana tidak ada manfaat lagi harta kalian, sebelum kalian menyesal, ya berinfaklah dimotivasi oleh Nabi SAW. Terus begitu, apa yang Allah janjikan pasti benar, gitu kan? Dan berinfaklah walaupun bisyikit tamar, walaupun dengan satu buah kurma. Ya kata sebagian ulama hadis adalah kalau kalian punya kurma cuma satu butir di rumah, potong dua, setengahnya kasih fakir miskin, setengahnya kamu makan, gitu kan? Sampai begitu. Apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW sampaikan, sahabat banyak yang diam. Ada satu sahabat berdiri, langsung mengeluarkan semua yang ada di tangannya pada saat itu. Dia keluarkan berapa dirham gitu ya, saya lupa riwayatnya, mungkin sekitar 15-16 dirham dikasih sama dia. Ini ya Rasulullah untuk mereka. Langsung dia mulai, apa kata Nabi SAW? Keluarlah hadis, siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang menghidupkan sebuah perintah yang baik, ya, falahu ajruhu wa ajru man amila ba'da, dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan yang mengikuti setelahnya, kan gitu. Jadi di sini kita lihat orang yang bergegas mengerjakan itu. Utsman bin Affan sangat jeli melihat peluang tersebut, jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan ini satu hal yang harus kita pupuk dalam diri kita. Kemudian Abu Bakar juga disebutkan, ya, kedudukan beliau pada saat Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah ini adalah kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Waktu itu Nabi SAW mengajak sekitar 1.000 orang sahabat untuk haji, ya,
untuk haji. Pas tiba di Hudaybiyah, orang-orang Quraisy Mekah tahu, dan ini terjadi tahun 7 Hijriah. Pada saat itu mereka tahu bahwasanya Nabi SAW akan haji, maka ditahanlah di Hudaybiyah, tidak boleh muslimin masuk. Lalu diutuslah salah satu tokoh Quraisy untuk datang dan mengadakan perdamaian. Ditulislah perdamaian tersebut di depan Nabi SAW bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Semua sahabat-sahabat Nabi termasuk Umar waktu itu marah, sempat marah dengan orang-orang Quraisy dan sempat menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dalam riwayat hadis Bukhari berkata, dikatakan, sebentar saya lihat ini diriwayatkan Imam Bukhari, dalam kitab Asy-Syurut, bahwasanya Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah anda Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya. Bukankah kita benar? Kata Nabi SAW, iya. Bukankah orang-orang Quraisy itu salah, kafir? Kata Nabi SAW, iya. Baik, kenapa kita harus mengalah? Kenapa harus kita biarkan agama kita terhina? Karena orang-orang Quraisy itu memberikan syarat, ikhwas sekalian, bahwasanya muslimin tidak boleh masuk Mekah tahun ini, tahun depan, dan tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Mereka harus pulang dalam kondisi sudah berihram, pulang, dan itu penghinaan, gitu kan? Maka Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa kita harus diam? Perangi aja mereka. Kata Nabi SAW, saya benar utusan Allah dan saya tidak bisa melanggar apa yang telah Allah perintahkan. Pasti, kata Umar, bukankah ya Rasulullah anda janji kami akan masuk ke Mekah dan tawaf? Kata Nabi SAW, benar. Tapi apakah saya janjikan kepadamu, hai Umar, kau akan tawaf tahun ini? Kan tidak. Tapi pasti Umar, setelah tahun ini kau akan masuk tawaf di situ, gitu kan? Lalu Abu Umar pun masih merasa kesel. Maksudnya, ya Rasulullah, akhirnya kita perang gitu. Dan para sahabat-sahabat pun pada saat itu juga berharap begitu. Jumlahnya 1000 banyak walaupun tidak bawa senjata gitu. Lalu dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu tidak hadir pembicaraan antara Umar dengan Nabi SAW. Abu Bakar pun lalu datangi oleh Umar. Umar berkata, hai Abu Bakar, bukankah Rasulullah, bukankah ini Muhammad benar utusan Allah? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah kita dalam keadaan benar? Abu Bakar mengatakan iya. Jadi di sini ulama mengatakan, lihatlah persamaan pendapat Nabi SAW dengan Abu Bakar tanpa Abu Bakar lihat. Abu Bakar ucapin, ini betul-betul karena kejujurannya dan sidiknya terhadap wahyu Allah. Maka berkata Umar, bukankah mereka dalam keadaan sesat dan kafir? Kata Abu Bakar, iya. Baik, kenapa kita tinggal diam? Kenapa kita nggak perangin mereka? Gitu kan? Lalu kata Abu Bakar mengatakan, dia adalah utusan Allah dan dia tidak mungkin melanggar perintah Tuhannya. Jadi subhanallah, apa yang Nabi ucapkan Abu Bakar ucapin, padahal Abu Bakar tidak tahu Nabi ucapin itu, gitu kan? Di kemah yang berbeda. Lalu kata Umar, baik, bukankah Muhammad SAW, Nabi Muhammad telah menjanjikan kepada kita akan tawaf? Kata Abu Bakar, benar. Tapi apakah kau dijanjikan tahun ini, hai Umar? Tidak. Tapi kau pasti akan masuk dan tawaf setelah tahun ini. Subhanallah, kata Umar, aku tidak menemukan seseorang yang sama dengan Nabi SAW seperti Abu Bakar, gitu kan? Lalu setelah itu ternyata tahun depan ada pengkhianatan terjadi oleh orang-orang Quraisy dan akhirnya Nabi SAW menyuruh tahun 10 Hijriah itu untuk pembebasan kota Mekah. Dan akhirnya Umar pun masuk ke Mekah tawaf bersama para sahabat, dan Umar berkata, saya baru menyadari bahwasanya memang pendapat Allah dan Rasulnya jauh lebih benar, dan saya merasa bersalah dengan perbuatan tersebut. Tapi di sini pelajaran bagaimana kesamaan pendapat Abu Bakar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah memberikan pelajaran tentang masalah takdir. Sebagaimana dinukil dalam banyak riwayat-riwayat sahih, teman-teman yang pegang buku bisa di halaman 276 sampai 277 kisah yang berhubungan dengan masalah itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menuju ke negeri Syam, dan di negeri Syam itu ternyata ada satu wilayah yang akan dimasukin, terkenal ada penyakit taun. Ya, sebelum keluar ke negeri Syam, masih dari kota Madinah, gitu kan? Riwayat sahih menjelaskan masih di kota Madinah. Lalu pada saat itu ada seorang panglima perang, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, yang terkenal juga, salah satu yang terkenal, Amin Hadil Ummah, orang yang paling terpercayanya umat Islam, gitu kan? Waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, waktu mau keluar, dikatakan negeri yang anda mau pergi ini oleh sebagian sahabat ada penyakit taun. Taun itu penyakit yang memang Nabi SAW larang kita masuk ke sana kalau ada penyakit itu. Dan kalau kita sedang ada di satu lokasi yang ada penyakit itu, maka otomatis kita dilarang keluar. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah bahasa Indonesia untuk penyakit ini. Ada yang mengatakan kusta, ada yang mengatakan menyebutkan beberapa jenis penyakit, tapi saya tidak terlintas sekarang nama-namanya. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu kita urunkan niat dulu, jangan dulu pergi. Lalu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu datang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, apakah anda lari dari takdirnya Allah? Kata Umar bin Khattab, saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain.
Jadi maksudnya di sini selama masih berhubungan dengan perilaku seorang hamba, perilaku pilihan, makan atau tidak, minum atau tidak, tidur atau tidak, keluar atau tidak, semua itu adalah pilihan ikhtiar, gitu kan? Kalau kita mau keluar ternyata khawatir ada gelap, badai, hujan, panas kah? Kita lalu memilih lebih di rumah, berarti kita sedang memilih takdir Allah yang lain. Itu maksud Umar radhiyallahu anhu, kan gitu. Maka Umar mengatakan saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Lalu Umar berkata, wahai Abu Ubaidah, seandainya yang mengucapkan itu bukan kamu, artinya masa kamu yang bisa mengucapkan seperti itu sementara kamu ini adalah orang yang paling terkenal, gitu kan? Lalu akhirnya Umar bin Khattab pun membiarkan. Dalam riwayat yang lain Abu Ubaidah mengatakan, baiklah saya yang akan pergi ke sana. Maka dia pun berangkat. Umar bin Khattab sempat memeluk Abu Ubaidah, mengetahui ini pasti akhir hidupnya, gitu kan? Pergilah mereka pada saat itu. Ya, dalam riwayat ini, tapi riwayat lain mengatakan Abu Ubaidah nggak jadi keluar, tetap aja di Madinah, dan akhirnya ditunggulah berita. Umar terus menyebarkan berita. Siapa yang punya berita tentang taun, penyakit taun dari Nabi SAW? Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu, sempat waktu itu tersibukkan dengan beberapa kegiatan. Lalu pada saat dengar orang lagi ngumpul bersama Umar bin Khattab, dia pun datang lalu mengatakan, saya memiliki kabar dari Nabi SAW. Ya, dan ini riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang kisah ini. Dia mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhum. Jika kalian mendengarkan taun terjadi di satu daerah, maka kalian jangan ke sana. Dan jika kalian telah bila itu terjadi pada satu kaum, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka kalian jangan keluar darinya atau menghindarinya. Maka Umar pun akhirnya bertahmid, mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membantu aku untuk mengambil keputusan yang tepat. Utsman bin Affan juga terkenal dengan keadilannya. Utsman bin Affan juga menegakkan hudud, hukum-hukum Allah walaupun dengan kerabatnya. Jadi beliau tidak pandang bulu. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Utsman bin Affan pernah ada satu budaknya, budak yang membantu di rumah, gitu kan, anak kecil melakukan satu pelanggaran, lalu sama Utsman dijewer kupingnya. Kata Utsman, kenapa kau lakukan itu? Ada perbuatan yang cukup ya tidak nyaman gitu dilakukan oleh anak ini, tapi tidak disebutkan dalam riwayat. Maka waktu itu Utsman, anak itu mengatakan aduh, ya seperti kesakitan gitu. Lalu Utsman menarik tangannya, lalu berduduk dan berkata, wahai pelayanku, ya dalam arti terima gitu, wahai pelayanku, jewer kupingku juga. Waktu itu jadi khalifah. Kata pelayannya, nggak mungkin Amirul Mukminin. Dia bilang, demi Allah kau harus menjewer kupingku, karena hisab di sini lebih mudah daripada hisab di sana. Jadi bagaimana seorang mukmin bisa melakukan kesalahan, tapi pada saat yang bersamaan segera taubat, tidak menundanya. Ini sebuah pelajaran juga. Maka Utsman bin Affan mengatakan, jewerlah. Budak itu, pelayan itu kena takut, maka dipegang kupingnya Utsman. Lalu Utsman mengatakan lebih keras lagi, sampai akhirnya Utsman merasakan sakit, dan Utsman juga mengatakan aduh, barulah dilepaskan oleh pelayan tersebut. Bagaimana sosok Utsman bin Affan? Manusia bisa berbuat salah, tapi dia memberikan contoh kepada kita, tidak malu, tidak aib pada saat kita menarik ya atau meminta maaf dari kesalahan kita dan segera menyelesaikan pada saat itu. Yang jadi masalah buat sebagian orang adalah mereka sengaja menunda-nunda untuk ya memperbaiki kesalahan yang ada.